Indonesia memang merdeka, Sur, tapi rakyat yang menderita. Sur, lebih baik, lebih baik, Lebih baik pasang bendera Belanda. Sur. Mentang-mentang gajinya naik malah joget-joget di ruang rapat. Nggak beretika banget sih. Pasti pada tahu kan kalau itu ditonton oleh rakyat. Pasti pada tahu kan kalau itu buang-buang waktu kerja. Anda joget-joget itu digaji negara. Nggak ada yang ngasih SP apa? Lucu ya, biasanya orang yang naik gajinya itu kelihatan hasil kerjanya. Kalau negara ini surplus, oke lah naik gaji. Ini negara lagi defisit, naik gaji kan nggak logis. Bubarkan DPR. Rakyat tidak butuh DPR. Apa kerja kalian? Hah? Dewan Perwakilan Rakyat. Apa yang kau wakili? Dari aspirasi-aspirasi kami sebagai rakyat. Apa yang kau wakili? Apakah kalian mewakili penderitaan-penderitaan rakyat? Apakah kalian mewakili jeritan-jeritan rakyat? Apakah kalian mewakili keinginan-keinginan rakyat? DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Hawa Nafsu. Oh, makan gaji sekarang 3 juta sehari. 1 bulan 100 juta. Bahkan bisa lebih kau dapatkan. Tapi lihat, guru-guru yang sudah berjuang, memberikan kontribusi untuk bangsa, mencerdaskan bangsa dan negeri ini, ada yang masih gajinya 300.000 1 bulan. Mana hati nurani kalian? Bubarkan DPR. Bubarkan DPR. Itu yang kami harapkan sekarang. Apakah kita benar-benar merdeka? Apakah kita cukup bahagia dengan lomba dan karnaval? Tapi sesungguhnya hidup kita menderita. 80 tahun merdeka, urip tambah angel, dijajah kenaikan pajak kabeh sektor, sing merdeka pejabat karo koruptor toh. Cari makan susah, harga semua naik, semua pajak juga naik. Masihkah kita harus teriak merdeka? Merdeka dasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia ya kembali menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus yang ke-80 tahun. Tetapi kemerdekaan itu tidak dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang ada, rakyat Indonesia selalu dibebani program kebijakan baru dari pemerintah. Jadi menurut netizen, rakyat Indonesia belum merdeka seutuhnya. Yang ada, pemerintah malah memalakin pajak ya, begitu banyak pajak-pajak terbaru yang dipalakin oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia. Jadi di mana kemerdekaan itu yang sudah ke-80 tahun? Yang ada hanyalah kesengsaraan rakyat Indonesia. Apalagi begitu banyak hutang negara yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia. Belum lagi masyarakat menyoroti, yaitu wakil rakyat, yaitu DPR, yang gajinya dinaikin kalau dihitung per hari mencapai 3 juta ya per hari, dan per bulan hampir 100-an juta. Belum lagi mereka di saat gajinya naik, mereka menari berjoget di gedung parlemen, yang seharusnya mereka berempati kepada kondisi masyarakat sekarang ini yang lagi susah. Belum daya beli yang benar-benar melemah. Tetapi kemerdekaan itu bukan kepada rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Yang ada adalah kemerdekaan itu kepada mereka segelintir orang yang merasakan bagaimana enaknya duduk di gedung parlemen. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen memaknai kemerdekaan yang ke-80 itu seperti apa. Gue di tempat yang jaraknya hanya 2 km dari Istana Negara, di mana di istana, di hari kemerdekaan, pejabatnya malah asik joget-joget, seakan lupa bahwa rakyatnya susah nyari kerja, rakyatnya hidup dalam kemiskinan, rakyatnya kian ditindas dan juga dibungkam. Kemerdekaan itu harusnya bukan diperingati, harusnya bukan dirayakan, tapi diperjuangkan. Bung Karno sendiri pernah mengatakan bahwa kemerdekaan 17 Agustus 45 itu hanyalah jembatan menuju perjuangan sesungguhnya, melawan diskriminasi, melawan penindasan, melawan kemiskinan yang disengajakan oleh orang-orang yang ingin hanya kaya raya sendiri, hanya ingin berkuasa sendiri. Merdeka, gimana kita bilang merdeka kalau ngomongin anggaran negara aja, pejabatnya malah dinaikin gajinya, hotel, mobil dinas malah semakin mewah, jabatan komisaris, kementerian ditambah dan dibagi-bagi. Tapi anggaran untuk guru, anggaran untuk pendidikan justru dipangkas. Tapi justru di saat bersamaan ada 7 juta lebih pengangguran di Indonesia, tertinggi se-ASEAN. Ada 180 juta lebih kemiskinan di Indonesia, versi data Bank Dunia. Masih banyak kekerasan polisi terjadi, salah tangkap terjadi,
Gimana kita mau bicara kemerdekaan kalau rakyat sendiri masih ditindas, ditangkap, dibungkam, bahkan meninggal saat menyampaikan aspirasinya? Gimana bicara merdeka kalau katanya sumber daya alam kita yang terbaik di dunia, tapi justru ketika ada penambangan terjadi, rakyatnya malah kena penyakit, rakyatnya malah kemudian dicemari, rakyatnya malah kemudian digusur, yang kaya, oligarki, dan juga mereka orang-orang kaya. Merdeka itu diperjuangkan, bukan hanya diperingati dan juga dirayakan. Teman-teman, jangan lelah mencintai Indonesia, sama dengan jangan lelah untuk bersuara melawan penindasan dan ketidakadilan. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said Didu, melakukan refleksi terhadap 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan judul Keluarkan Indonesia dari Jalan Sesat. Ada 12 komponen yang saya harap mengeluarkan Indonesia dari jalan sesat. Pertama adalah istana. Saya berharap agar istana tidak menggunakan idiom persatuan, tapi yang terjadi sebenarnya adalah persekongkolan. Yang kedua, saya berharap DPR berhenti menggunakan gedung DPR dan kewenangan yang ada DPR bagaikan rumah jagal suara rakyat. Artinya, suara rakyat diabaikan dan hanya digunakan untuk pengesahan suara mereka-mereka demi kepentingan mereka. Yang ketiga adalah para penegak hukum. Saya berharap jangan gunakan proses hukum, ruang pengadilan sebagai tempat untuk melegalkan permintaan atau keinginan oligarki, koruptor, dan penguasa. Yang keempat, para politisi. Saya berharap para politisi berhenti menggunakan cara, yaitu merampok negara, menekan rakyat, dan menggunakan uang tersebut untuk menyogok rakyat untuk mendapatkan jabatan. Yang kelima, para cendekiawan, saya berharap berhenti menggunakan dirinya bagaikan lap kanebo untuk membersihkan kotoran-kotoran yang dibikin oleh penguasa. Kepada yang keenam adalah tokoh agama, saya berharap berhenti menjadi pedagang ayat suci untuk membenarkan kesalahan yang dibuat oleh penguasa atau perusak negara. Yang ketujuh, kepada para mahasiswa, saya berharap agar tidak digunakan untuk menjadikan dirinya sebagai barang dagangan oleh pihak-pihak tertentu dengan seakan-akan penjual idealisme. Yang ke-8 adalah TNI, Polri, dan para pensiunan. Saya berharap agar berhenti menggunakan pangkat mereka untuk melindungi para perusak negara, penindas rakyat, dan penguasa yang zalim kepada rakyat. Kepada aktivis, saya berharap keluarlah bersuara untuk meluruskan kembali atau mengeluarkan negara ini dari jalan sesat. Karena diamnya Anda adalah menunjukkan Anda sudah berada di jalan yang sesat bersama mereka. Yang ke-10, pada oligarki, saya minta agar Anda semua berhenti merampok negara, mengambil uang rakyat, menindas rakyat, dan menggunakan hasil rampokan tersebut untuk menyogok penegak hukum, menyogok penguasa untuk kembali menindas rakyat dan merampok negara. Ke-11, kepada para pejabat, berhentilah menjadi penikmat jabatan. Karena penikmat jabatan adalah orang yang berada di jalan sesat. Ke-12, rakyat, saya minta berhentilah menjadi penari latar para penguasa yang zalim yang menyogok Anda dengan berbagai bentuk sogokan seperti bansos, padahal uang tersebut uang Anda yang diperoleh dari utang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kemerdekaan untuk pemerintah yang sedang merayakannya dengan menggunakan uang rakyat dan sedang menonton rakyatnya berebut panjat pinang dengan menggunakan uang iuran masyarakat. Selamat Hari Kemerdekaan untuk pemerintah yang sukses naikkan pajak di mana-mana, tapi pemerintah malah sibuk memberikan segala macam kekayaan alam untuk bangsa lain. Selamat Hari Kemerdekaan untuk pemerintah yang sibuk mempertahankan pemerintahan ala kolonial, sementara rakyatnya sibuk di sana-sini mencari pekerjaan. Selamat Hari Kemerdekaan untuk pemerintah yang gagal menyelenggarakan hukum di Indonesia dengan baik dan benar. Selamat Hari Kemerdekaan pemerintah yang sibuk mengklaim prestasinya di mana rakyatnya tidak ada yang merasakan prestasi tersebut. Selamat Hari Kemerdekaan untuk pemerintah karena rakyatnya banyak yang merasa belum merdeka. Merdeka.
Merdeka bukan buat lo, bukan buat kalian, bukan buat rakyat, tapi buat mereka, para pejabat. Merdeka, tapi bohong. Gimana rasanya kena kibulin selama ini? Merasa pura-pura merdeka tiap tanggal 17 Agustus. Apa perasaan kalian? Puas dengan negara ini? Kita kan bangsa yang besar, ya besar pajaknya. Negara yang kaya, ya kaya koruptornya. Dipiara lagi. Negara yang demokrasi, di mana aparatnya sibuk ngurusin bendera kartun One Piece. Kurang kerjaan sekali ya. Tiap 17 Agustus rakyat dihibur dengan main tarik tambang, lah mereka jual tambang. Rakyat dihibur dengan panjat pinang, lah mereka panjat kekuasaan. Kalau nggak menjilat ya nggak menang. By the way, nggak ada harga dirinya ya kita. Data pribadi dijual ke Amerika. Jadi mari pesta perbudakan massal. Kita disuruh merayakan sesuatu yang nggak pernah ada. Kemerdekaan tiap tahun yang hanya seremonial. Faktanya kan kita masih dijajah, dengan beda bentuk aja. Nama-nama pahlawan ditulis besar-besar, tapi sejarah ditulis orang yang berkuasa. Dan yang berkuasa nggak akan tulis yang membahayakan kekuasaan mereka. Dulu katanya dijajah Belanda pakai senjata, sekarang bukannya masih dijajah lewat utang negara, inflasi, pajak, sistem ekonomi, dan uang digital ya. Dari kecil kita disekolahin bukan buat merdeka, tapi biar bisa jadi mesin yang patuh dan gak boleh debat. Kita dibentuk jadi sumber daya manusia, bukan manusia. Kerja mati-matian tapi gak bebas. Belum nikmatin gaji, udah dipotong pajak. Beli makan dipotong pajak. Bahkan mati pun masih dipajak. Apa itu normal? Kebenaran disembunyikan lewat hiburan murahan. Kasus penting seolah tenggelam begitu aja karena drama politik dan pengalian isu. Dengan cara apapun, skandal pejabat hilang karena masyarakat ditenangkan lewat sinetron dan sensasi seleb TikTok. Teriak merdeka, tapi setiap gerak-gerik kita tuh dipantau dan dikendaliin. Bayangin aja, KTP kita nyatu loh sama sistem. Kita nggak merdeka, tapi sengaja dibikin bangga dengan penjara yang tak kasat mata. Koreksi kalau bener. Kemerdekaan sejati bukan sekedar hasil proklamasi atau simbol bendera yang berkibar, melainkan kesadaran kolektif untuk berdiri di kaki sendiri. Tanpa pengetahuan dan pendidikan, rakyat hanya akan jadi penonton dalam panggung politik. Ya, seperti sekarang ini, mudah dipengaruhi dan sulit membedakan kebebasan sejati dengan ilusi kemerdekaan. Ya, sekali lagi, merdeka untuk para menteri dan wakil rakyat yang tidur di atas kursi sidang dan dibayar 3 juta sehari. Sementara rakyat tidur di lantai kontrakan beralaskan janji. Ini bukan provokasi, murni suara hati sebagai bentuk refleksi. Komen dan share jika kamu peduli dan follow akun ini. Apa kabar tulang punggung negara? Sehat? Dompetnya? Enggak? Sama. Negara sengaja apa enggak sih bikin warganya stres? Dikasih berita demek mulu saban hari. Ini pejabat nggak bisa lihat harta rakyat barang dikit apa? Semua mau diduitin. Lapangan padel mau dipajekin. Jualan online dipajekin. Amplop hajatan dipajekin. Medsos dipajak. Pokoknya mah di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak. Ini lama-lama kita napas saya dipajak nih. Pokoknya mereka mah sangat kreatif kalau soal majak-memajak. Ada aja idenya. Dikit-dikit dipajak, dikit-dikit disita. Tanah nganggur 2 tahun belum diurus balik nama, disita. Aset warisan almarhum bapak emak kita kalau kagak ditempatin, kagak diurus, disita. Udah mah beli rumah mahal, warisan ortu diembat juga. Harta rakyat nganggur dikit disita. Tapi giliran rakyatnya nganggur bertahun-tahun, kagak dipeduliin. Rekening 3 bulan nganggur juga sama, dibekuin. Alasannya ngelindungin sistem keuangan nasional dari pencucian uang sama judol, ya ilah pak. Masa nggak bisa bedain sih mana transaksi emak-emak dagang daster sama dimsum sama transaksi judol miliaran ah? Masa nggak bisa bedain duit recehan sisa bansos sama duit hasil jaringan atau kartel ah? Kan ada Satgas anti pencucian uang ya nggak pak? Punya sistem deteksi pencucian, ada tim intelijen juga. Tapi kenapa identifikasi transaksi ilegal aja pakainya asas curiga? Sekelas negara asas curiga. Yaelah pak, rekening kita isinya cuma gaji UMR, duit simpenan nikah, tabungan pendidikan anak, apalagi duit hasil jual motor, sama dana darurat yang gak seberapa buat kalau ada sakit-sakit atau mendadak bayar apa. Fokus aja no lurusin rekening gendutnya koruptor sama mafia judol, berani gak? Sekarang mah menabung bukan lagi pangkal kaya, tapi pangkal diblokir.
Gak ada sidang, gak ada pengadilan, tahu-tahu dibekuin, diblokir sepihak, gak ada peringatan. Capek-capek hidup bener, diperlakuin semena-mena. Nih rahangnya minta dibelokin biar pindah ke Baghdad apa gimana? Yang money laundry siapa, yang diribetin siapa? Mana habis diramein kebijakannya yang gak bijak itu gak lama dibatalin. Ketar-ketir takut pada narik duitnya kali rame-rame. Main-main banget sama kebijakan. Cek ombak mulu lu, BMKG lu. Yang gak ngerugiin negara diblokir, yang jelas-jelas ngerugiin dibiarin. Dasar lu, kok bukan warteg. Katanya ini negara kaya, ditanam apa aja tumbuh subur, segala ada. Rakyatnya mau kudunya pada kaya-kaya. Tapi lihat noh, pada kaya kagak, kaya raya kagak, kayak orang stres. Angka kemiskinan katanya menurun, kesejahteraan kita katanya meningkat. Masa sih? Ternyata menurun bukan karena rakyatnya betulan jadi sejahtera guys, tapi karena garis kemiskinannya yang dinaikin angkanya. Dari segini jadi segini, dinaikin 13.000. Jadi lu baru disebut kismin kalau pengeluaran lu sehari 20.000. Artinya kalau lu pada masih 25.000 pengeluarannya, lu belum kere. Yaelah pak, 25.000 bagi 3 kali makan dapat apa? Pagi energen, siang oki jelly drink, malamnya promah, hah? Nasi telur aja di warteg udah ceban pak. Kalau 8.000 sekali makan mah nasi sama kuah sop doang. Mana gizinya? Lagian emang hidup cuma makan doang Kebutuhan lain-lain gimana? Bu Sri Mulyani kalau disuruh ngatur duit 25.000 sehari mesti cukup juga keder. Makanya kalau yang 25.000 yang makannya nggak bergizi aja masih belum disebut miskin, gimana di bawah itu? Sakaratul maut. Di mana-mana kalau rakyatnya kismin, pemerintahnya ngebut pak, bikin solusi, lapangan kerja kek, subsidi kek, jaminan sosial kek, pelatihan usaha kek. Ini mah bukan diatasin masalahnya, malah diakalin scoringnya. Tapi tenang aja pak, insya Allah kita orang Indonesia mah akan selalu sabar pak, akan selalu terus bisa sabar bacain berita dari kelakuan antum-antum sekalian pak. Meskipun sambil ya Allah, ya Allah, ya Allah. Azab mereka yang zolim ya Allah. Lu mau tahu nggak ngapa gua benci banget sama DPR, sama pejabat-pejabat gitu kan? Nih, gua kasih tahu alasannya. Yo. Ya Allah. Ya Allah, lagi bentrang apa? Iki pamit aku harus berbagi bos koyo. Terus iki ada berasa cimpi. Berasa cimpi. Yo, lele. Yo, kok kere-kere putih. Biasa makanan kesukaan Neng apa? Kalau nenek masa adanya aja, lauk asin juga dimakan kalau ada mah. Kadang kalau nggak ada sama garam. Kalau nggak ada sampai garam. Neng, Om nggak bisa ngasih banyak, tapi setidaknya buat jajan Neng dulu ya. Ini pegang ya, buat Neng ya. Nih, pegang Makasih, ya, pinter ya. Om ya. sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Iya, amin. Neng sehat selalu buat jajan ya. Jangan sedih lagi ya. Yuk, Om anter pulang yuk, ya guys. Aduh. Ini teman-teman jalan sini, jadi kalau mau ke makamnya papahnya Neng Aska harus lewat ini teman-teman ya. Iya, motong jalan jadi. Ya Allah. Ini mama lagi masak ya Neng? Iya, lagi masak air buat minum. Boleh ketemu nggak sama mama? Boleh. Boleh ketemu? Iya. Oh iya deh, boleh ya. Kita ngobrol ya. Ini berarti si tetehnya berdua aja. Iya, berdua. Teh, penghasilan sehari-hari dari mana? Seadanya aja. Masya Allah. Ya kan kita percayalah, kita kan ada Allah ya. Pasti walaupun kita nggak punya suami, tapi kan Allah udah menyediakan rezekinya dari tangan-tangan orang baik. Hebat, Masya Allah, luar biasa. Kita ya jangan Allah. berkecil hati karena kita punya Allah. Kita Oke, aja. ya Allah. Belum bisa bawa apa-apa ini, soalnya dadakan gitu. Itu juga ya. Iya. Aku dari Jakarta. Aduh. Sini. Iya. Ya Om. Sama-sama, Neng Aska. Amin, amin ya Allah. Iya.
Itu alasan gue kenapa gue benci banget sama pejabat, terutama DPR. Karena mereka itu nggak mikirin ke bawah, cuman mikirin perutnya doang. Udah gitu nih, dikasih gaji gede, ngomongnya kurang, susah dapet rezeki halal di jadi pejabat. Kalau mau kaya jangan ngejabat, usaha. Lu disumpah di atas Al-Quran, di atas kitab suci, buat ngelayanin rakyat, bukan ngurusin perut lu doang. Paham lu sampai sini? Madat banget lo. Dulu ya, Indonesia merdeka itu karena rakyatnya bersatu tawuran sama penjajah. Ya, belum ada tuh yang namanya TNI, belum ada tuh yang namanya Polri. Begitu merdeka ya, nah barulah ada ide, bentuklah TNI, bentuklah Polri, supaya rakyat kita ini dijaga sama TNI ya, diayomin sama Polri. Tapi sekarang setelah Indonesia merdeka 80 tahun, kok rakyat pengen ngerasain kemerdekaan berpendapat aja ya, sama yang bawa bendera gambar codot pakai topi itu ya, ditangkap sama Polri, digebugin sama TNI. Itu gimana konsepnya? Bisa nggak sih Indonesia diriset ulang? Umpamanya nggak ada Polri, nggak ada TNI gitu loh, biarin aja rakyat tawuran lagi kalau datang penjajah gitu. Zulkifli Hasan bilang kalau masyarakat kita harus kreatif dan produktif biar nggak terus-terusan minta sama negara. Dan Zulkifli Hasan juga itu bilang kalau musuh kita itu adalah kemiskinan. Padahal musuh kita itu bukan kemiskinan, tapi musuh kita itu adalah penjabat yang korup, penjabat yang inkompetensi, dan birokrasi yang acak-acakan. Kemiskinan itu bentuk dari gobloknya penjabat kita mengurusi negara dan mengurusi fakir miskin. Satu-satunya hal yang tidak kreatif dan tidak produktif adalah ketika penjabat nggak becus dalam kinerjanya, nggak mau mundur dari jabatannya, tapi malah mengongrong jabatan yang layak, fasilitas yang mewah, dan gaji yang naik. Seperti para pejabat kita, tiap hari digaji tanpa telat, tiap hari difasilitasi tanpa ada yang kurang, tapi tiap hari juga kita mendapatkan berita-berita kenaikan bahan pangan, PHK di mana-mana, dan kebobrokan-kebobrokan hukum yang selalu dipertontonkan kepada masyarakat kita. Jadi masalah kita itu adalah penjabat yang korup. Ya contohnya kayak Bapak, jadi menteri bertahun-tahun tapi nggak kelihatan kinerjanya. Siapa bilang kita udah merdeka? Merdeka bagi seorang muslim itu ketika dia bisa beribadah kepada Allah, ketika dia bisa menjalankan aturan Allah secara total, secara kafah, itu baru merdeka. Hari ini kita sebetulnya masih dijajah oleh aturan buatan manusia, masih menghamba kepada aturan manusia. Contohnya, Allah dan Rasulnya mengharamkan pajak. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata sahibu maqsid, tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Hari ini pajak ya malah diwajibkan kan? Orang nggak bayar pajak malah akan dipenjara. Semua hal dipajaki. Bahkan terbaru katanya amplop kondangan pun mau dipajaki. Ini kan bertolak belakang dengan perintah agama. Jadi sebetulnya kita ini masih dijajah, kita belum merdeka. Dulu kita dijajah Belanda, sekarang kita dijajah orang kita sendiri. Menurut kalian gimana?